Saudaraku, keluarga besar PAUK NPU Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang mempersatukan dan memperkumpulkan kami dalam ibadah yang kudus ini. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami telah bernyanyi bagi-Mu, kami telah berdoa bagi-Mu, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena itulah kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, sebab ini hidup kami, ini hati kami, ini pikiran kami, dan ini telinga kami. Kami sendengkan kepadamu, melalui hamba-Mu yang sungguh tiada apa-apanya ini. Berbicaralah ya Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang ada di NPU Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Mahakam. Saya mengajak saudara saat ini untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pada pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Baiklah saudara-saudara yang ada di sana, kita membacakannya bersama-sama. Kolose 3 ayat yang ke-17. 3, 2, ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Saudara, kesempatan hari ini saya memberikan tema firman Tuhan bagi kita, yaitu jadilah manusia baru. Jadilah manusia baru. Sebagaimana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di sana, yaitu manusia baru. Saudaraku, Paulus memberitakan kebenaran ini kepada jemaat di Kolose. Jemaat yang baru bertumbuh, yang masih labil, saudaraku, supaya mereka hidup di dalam yaitu kehidupan yang baru. Ya, menjadi manusia yang baru. Dan saudara boleh baca pelan-pelan dari ayat yang ke-5 sampai di ayat yang ke-16. Sungguh sangat banyak di situ item-itemnya dan sangat indah sekali. Dan ayat yang ke-17 itu adalah penutup. Jadi saya mengambil penutupnya, kesimpulannya yang akan saya bagikan kepada saudara. Pesan ini sangat indah, saudaraku. Saya menemukan dua hal besar yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan. Terlebih-lebih dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan pasangan kita, dengan anggota keluarga kita, bahkan juga dalam pekerjaan kita. Apa itu, saudara? Di situ dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mencatat di sini yang pertama, saudaraku, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Tentu Paulus bukan sedang mengajarkan mantra kepada jemaat di Kolose, saudara. Saya pernah bahkan beberapa kali mengalami. Saudara naik pesawat dan tiba-tiba ada turbulensi, gitu ya. Yang Kristen, darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan ada yang sampai bernyanyi, haleluya, 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 gitu ya. Saudaraku, bukan latah seperti itu maksudnya. Ya, ada orang sedikit-sedikit kaget, darah Yesus, dalam nama Yesus, ya kan? Ada, tapi itu latah, saudara. Justru hal itu harus kita hindari sebagai orang Kristen. Tetapi yang diajarkan oleh
Paulus kepada kita adalah lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Jadi ternyata karena di sini dikatakan segala sesuatu. Ya, ibu-ibu mau nyuci piring termasuk di dalam segala sesuatu. Mau bikin kopi, mau masak nasi, mau ngepel rumah, mau berangkatkan anak ke sekolah, segala sesuatu. Bahkan termasuk dalam ini segala macam, memperbaiki muka kita, cuci muka segala macam, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Saudara-saudara, maksudnya ialah segala perkataan kita, segala perilaku kita harus kita jaga. Karena apa? Karena kita, yang pertama, kita adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Kita adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Dalam perjanjian lama disebut yaitu gambar dan rupa Allah. Karena itu kita harus sangat berhati-hati, saudaraku. Karena kita mewakilkan Tuhan. Ibarat seperti saudara sebagai seorang pekerja. Pimpinan saudara mengutus salah satu dari antara saudara ke suatu tempat untuk mewakilkan dirinya atau untuk mewakilkan perusahaan. Bukankah saudara akan bertindak hati-hati kan? Pasti. Jangan sampai nanti memperburuk nama atasan saudara atau perusahaan saudara. Nah, demikian kita ada di dunia ini, saudara. Kita diutus sebagai wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan di samping istri kita. Wakilnya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah gereja. Di tengah-tengah tempat pekerjaan saudara. Karena kita mewakili Tuhan, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai perkataan kita, perilaku kita mencitrakan buruk terhadap pribadi atau apa yang kita wakilkan, yang kita wakili, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus jaga perkataan kita, jaga perilaku kita, karena kita adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita adalah representasinya Tuhan Yesus di dunia ini. Gambar dan rupa Allah dalam bahasa perjanjian lama. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang kalau kita bicara, kalau kita bercerita, saudara, jaga baik-baik. Jangan sampai itu menciderai Tuhan kita. Jangan sampai ketika kita datang di sebuah meja makan contoh, orang berusaha untuk menghindari kita. Karena apa? Itu nggak beres mulutnya. Itu nggak beres perilakunya. Akhirnya kita menjadi batu sandungan. Mereka tahu kita seorang Kristen. Akhirnya orang menjauh. Kita tidak menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu, ketika kita berbicara, berperilaku kepada orang lain, berbicaralah dengan baik, dengan benar, dengan rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya dalam Alkitab juga kita disebut garam dan terang dunia. Garam bagi dunia yang sudah hambar ini. Terang bagi dunia yang gelap ini, saudara. Dunia ini membutuhkan kita. Karena dunia ini terlalu rusak, saudaraku. Maka butuh kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di dunia ini, saudaraku, melalui anak-anaknya. Melalui utusannya. Yaitu adalah kita.
yang dipercayakan dalam kesementaraan 70 sampai 80 tahun ini, saudaraku, ada di dunia ini. Jadi kalau engkau adalah manusia baru, jaga perkataanmu, jaga perilakumu. Jangan sampai, saudaraku, perkataan kita terus melulu menyakiti pasangan kita. Jangan melulu perilaku kita, saudaraku, perilaku yang kasar, perilaku yang semena-mena. Jangan sampai seperti itu. Itu adalah manusia lama. Itu adalah manusia yang Tuhan tidak inginkan. Dan itu tidak menggambarkan Allah. Saudara-saudara, karena itu mari kita lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau memberangkatkan anak, doakan mereka dalam nama Yesus. Saudara mau memilih sekolah untuk anak-anak sekarang, doakan mereka dalam nama Yesus. Mereka mau ujian, doakan. Suami mau berangkat, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Istri mau kemana-mana, doakan dulu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu, saudara mau pilih barang, mau pilih rumah, mau pilih mobil, lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan mantra, saudaraku, bukan. Tetapi kita harus hidup sebagai wakilnya Tuhan yang bergantung penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, di situ dikatakan di bagian yang kedua, sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah. Para penerjemah dan penafsir Alkitab, frasa yang kedua ini dihubungkan, saudaraku, dengan menaikkan atau menyanyikan pujian atau mazmur bagi Tuhan. Saya sih setuju, saudara. Karena bernyanyi bagi Tuhan itu penting. Memuji Tuhan, bersenandung kepada Tuhan itu sangat penting. Tetapi ada kebenaran yang jauh lebih dalam daripada sekedar bernyanyi, saudaraku. Mengapa kita perlu bersyukur dalam segala sesuatu yang kita perkatakan dan kita lakukan? Saudara, karena dengan syukur, saudaraku, membuat kita tidak sombong. Tidak merasa lebih daripada yang lain. Dengan syukur kita menjadi tidak egois, saudara. Dengan syukur kita menjadi tidak serakah. Ya, tidak culas, tidak curi, tidak ambil hak orang lain, tidak menindas orang lain. Kalau kita orangnya suka bersyukur, ya kita akan menerima apa adanya yang kita miliki sekarang ini. Dan syukur itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah kesadaran kita bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa baik, memelihara, memberkati, dan menolong kita. Sudahkah ini saudara miliki dalam hidup saudara? Kalau saudara menjalani hidup tanpa rasa syukur, hidup saudara akan penuh dengan beban berat. Catat ini baik. Kalau saudara tidak bersyukur dengan istrimu, lalu berusahalah membandingkan dengan istri orang. Yang istri membandingkan suaminya dengan suami orang. Ya, maka dalam keadaan seperti itu akan ada ketersinggungan. Ya, akan ada kecemburuan. Akan ada pertikaian. Kau membanding-bandingkan antara anakmu dengan anak orang. Lihat nah, siapa itu pinter, enggak kayak kamu, bodoh. Anak sendiri dikatain. Akhirnya semangat anaknya tidak muncul untuk maju. Tetapi apa? Tertekan. Penuh dengan pressure. Bahaya, saudaraku. Mental anak-anak menjadi rubuh. Dia akan sulit mendapatkan masa depan yang baik. Demikian juga dengan istri saudara, suami saudara. Syukurilah. Jangan sampai, saudaraku, saudara punya istri tak lalatnya di sini. Nonton film India. Saudara pengen punya istri yang tak lalatnya di sini. Ya ampun. Syukuri aja lah gitu ya.
Jangan sampai saudara gara-gara itu pergi ke India sana untuk cari istri lagi. Jangan, saudaraku. Syukuri apa yang engkau punya sekarang ini. Jika engkau bekerja sebagai karyawan hari ini, sudah bertahun-tahun tetap begini-begini aja, bersyukur dulu. Biar Tuhan yang promosikan. Biar Tuhan yang akan angkat saudara. Dengan caranya yang ajaib. Yang penting persiapkan diri. Bekali diri, saudaraku. Perbaiki diri terus-menerus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, syukur membuat kita menjadi rendah hati. Syukur membuat kita jauh dari tindakan yang tercela, berbuat dosa, korupsi, mencuri, berbohong, dan segala macam lainnya. Karena itu saudaraku, jalani hidup dengan status manusia baru hari ini dengan cara apa? Yaitu apapun yang kau perkatakan dan apapun yang kau perbuat, saudaraku, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Artinya dengan kesadaran bahwa kita adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Jangan sampai membuat nama Tuhan tercela, buruk oleh karena perilaku dan perkataan kita. Yang kedua, jalanilah hidup dengan syukur. Supaya dengan demikian hidup saudara merdeka. Hidup saudara penuh dengan sukacita. Hidup saudara penuh dengan damai. Hidup saudara penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu tentu sangat terbatas menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus berbicara ke dalam lubuk hati mereka. Sehingga firman itu boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna, berbuah dengan lebat. Tuhan menikmati buah itu beserta dengan sesama kami juga menikmatinya. Terima kasih Bapa. Ini syafaat kami Tuhan. Berdoa untuk yaitu PAUK NPU Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan Yesus mereka menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi semua anggota atau jemaat yang ada di sana untuk boleh beriman dengan tangguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan dalam bekerja pun mereka menjadi yang the best. Mereka menjadi yang the biggest. Dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada etos kerja seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Bapa di surga berdoa untuk keluarga mereka. Terlebih-lebih yang mereka tinggalkan di tempat jauh. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Istri atau suami atau anak-anak mereka, keluarga besar mereka. Dalam penyertaan Tuhan. Mereka yang bersekolah dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga Tuhan Yesus sehat-sehat dari ujung kepala sampai telapak kaki mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk NPU, pimpinan yang tertinggi sampai ke semua karyawan di lapangan diberkati oleh Tuhan, boleh bekerja sama untuk mencapai target perusahaan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, supplier-supplier yang ada, yang datang dan pergi ke field NPU, kami percaya Tuhan Yesus semua boleh bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapak. Alat-alat yang mereka pakai, listrik, semuanya yang mereka pakai Tuhan Yesus, boleh Tuhan Engkau berkati. Sehingga Tuhan melalui alat ini mereka boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.